Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Hendrik Channel. Pertemuan kali ini kita akan coba, kita akan membahas, kita akan sharing-sharing pengalaman dari saya dan juga merangkum, mereview dari pengalaman teman-teman senior juga, bahwasanya soal konten kreator, memilih tema untuk menjadi konten kreator itu sebetulnya tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Kalau hanya dibayangkan mungkin terasa sangat sulit sekali ya. Di luar sana, di banyak sekali saat kita ngobrol dengan teman-teman konten kreator yang baru saja belajar, yang baru saja menggeluti, bahkan yang ingin mencoba menggeluti, itu merasa tidak bisa atau merasa takut gagal untuk mencoba ya. Jadi begini, siapapun profesi apapun itu bisa menjadi seorang konten kreator ya. Jadi Anda berprofesi sebagai guru, sebagai pegawai kantoran, sebagai pedagang, sebagai petani, itu Anda bisa menjadi seorang konten kreator pula. Bayangkan di zaman seperti ini, saat ini, saya rasa semuanya pegang yang namanya handphone. Dan handphone itu sendiri udah beda dengan zaman tahun mungkin 90-an ya. Saya rasa sekarang semua udah bermain di media sosial semua, baik itu petani, baik itu pegawai, baik itu pedagang. Nah, momen-momen saat ini bisa sangat mudah sekali kita manfaatkan untuk menjadi seorang konten kreator. Contoh, misalkan kita seorang menjadi petani lah istilahnya, kita bisa mengedukasikan kegiatan kita sehari-hari, bisa mengabadikan kegiatan kita sehari-hari dalam suatu bentuk video. Kita abadikan sesambil kita bekerja setiap hari. Jadi apa yang kita lakukan, misalkan kita lakukan di sawah, di ladang, kita bisa memberikan penjelasan dalam pekerjaan itu. Oh, begini loh cara menanam padi, misalkan si petani ya. Oh, begini loh cara memupuk padi, cara untuk memberikan obat untuk tanaman padi. Itu bisa kita abadikan dalam suatu bentuk konten di dalam bentuk video yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam platform tertentu. Dan sekarang juga udah banyak ya platform video seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Nah, itu terserah kita mau bermain di mana ya. Yang penting tema kontennya itu kita udah menguasai, kita udah punya ya. Itu salah satu contoh dari teman-teman atau mereka yang berprofesi sebagai petani misalkan. Sebagai pedagang pun begitu, kita bisa menjadi konten kreator dengan profesi kita sebagai pedagang. Misalkan setiap hari kita jualan misalkan baju, kita bisa mengekspresikan, bisa mengabadikan kegiatan kita sehari-hari berjualan baju yang nantinya bisa kita masukkan juga ke platform video yang nantinya bisa bisa berkembang suatu saat menjadi konten kreator besar. Itu bisa juga. Contoh, misalkan hari ini kita berjualan baju celana dengan merek ini, harganya sekian. Oh, ternyata kalau harganya mahal
itu kualitasnya bagus karena bahannya itu seperti ini, A B C D, kita bisa jelaskan di situ setiap harinya. Itu juga bisa menjadi salah satu bahan konten kreator, menjadi salah satu tema itu bagi si pedagang. Ada lagi juga mungkin yang berprofesi sebagai pekerja kantoran yang setiap hari mereka pergi pagi pulang sore. Itu kita juga bisa menjadikan kegiatan tersebut menjadi sebuah konten kreator, sebuah tema untuk kita jadikan sebuah kreasi kita ya. Misalkan kita masuk jam 8 pagi, istirahat jam 1, pulang jam 4. Jadi setiap harinya itu bisa kita jelaskan, kita bisa videokan bagaimana kerja supaya disiplin, jadi semangat kerja selalu ada di kantor supaya tetap semangat, tidak lesu, tidak loyo. Tips-tipsnya bagaimana itu bisa kita jelaskan dalam sebuah video, dan video itu nanti bisa kita masukkan ke platform yang kita miliki ya, yang kita bermain di situ. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak perlu bingung, oh aku harus pakai tema apa untuk menjadikan konten kreator ini. Jadi berbalik kepada diri kita, profesi kita sehari-harinya itu apa yang paling banyak kita geluti, ya sudah itu aja, sudah kita jalani, kita jadikan tema. Jangan misalkan kita seorang petani mau mencari tema kedokteran misalkan, ya susah ya. Misalkan kita belajar pun itu mungkin nggak bisa akan sempurna setiap hari bisa. Karena apa? Karena kegiatan kita bukan di situ gitu. Jadi seperti itu sekilas ya tentang gambaran bagaimana cara memilih tema untuk konten kreator yang mau memulai ya. Bahkan yang sudah memulai pun kadang masih ragu atau bingung ya harus seperti apa. Jadi mungkin itu aja dari saya untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.